Intermittent fasting diet terbaik. Memang kan belakangan ini lagi ngetren banget nih intermittent fasting. Terlepas dari manfaatnya yang begitu banyak seperti autofagi, penggunaan fat sebagai sumber utama energinya, membantu menurunkan resistensi insulin, tekanan darah dan lain-lainnya. Sebenarnya intermittent fasting ini kan utamanya adalah restriksi dari timing makan ya, atau pembatasan jam makan. Sehingga kalau kita membatasi jam makan, biasanya yang terjadi adalah kalori yang kita makan, kalori yang masuk itu lebih sedikit dibandingkan kalau kita makan banyak atau lebih sering. Nah, inilah memang piramida dari yang kita bisa lihat di sini. Piramida hidup yang sehat, hidup yang balance itu utamanya fondasinya adalah energi balance. Artinya apa? Kalori yang masuk dan yang keluar ini seimbang. Kalau kita mau diet, targetnya menurunkan berat badan, artinya kalori yang masuk harus lebih dikit dong dari yang keluar, atau yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Nah, ini yang bisa bikin penurunan berat badan. Atau kalau kalian mau berat badannya stabil, maka yang masuk dan keluar ini harus kurang lebih seimbang dalam waktu jangka panjang sehingga berat badannya bisa stabil. Nah, kalau kita ngomongin timing ini tuh di nomor 4 nih ya, kalian bisa lihat. Karena yang nomor 1 energi balance alias kalori masuk dan keluar ini seimbang. Yang kedua makronutrisinya harus terpenuhi. Kan ada ekstrim-ekstrim tertentu yang bilang makan tuh daging aja, jangan makan karbo, ada yang bilang makan lemak aja, jangan makan karbo, ada yang bilang makannya daging aja, ada yang bilang makan karbo aja, jangan makan lemak, dan lain-lainnya. Padahal sih kalau kita ngomongin namanya makronutrisi, ya namanya makronutrisi, artinya nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih besar. Nah, yang jumlah yang perlu lebih besar ini adalah ya lemak, ya protein, dan juga karbo. Artinya semua butuh jumlah yang lebih besar tapi balance. Nggak berarti karbonya super banyak tapi proteinnya dikit, nggak berarti juga cuma ekstrim proteinnya banyak banget dan ininya sedikit. Tapi ya kita juga tetap butuh ya yang lebih sehat juga, dalam arti misalnya jangan lemaknya ini lemak jenuh juga, goreng-goreng minyak-minyak doang, tapi kita butuh lemak-lemak yang tidak jenuh yang bisa didapat dari mana sih? Misalnya dari alpukat, kacang-kacangan, dari salmon, ikan-ikan yang mengandung lemak-lemak tidak jenuh. Dan sebenarnya dari karbo sendiri, selain itu sumber tenaga, kita juga bisa mendapatkan fiber ya, atau serat itu banyak juga terkandung dalam karbohidrat. Misalnya terdapat dalam tepung-tepungan itu juga ada seratnya. Ubi-ubian, kentang itu juga ada fibernya. Makanya jangan sampai kita jadi musuhan terus sama karbohidrat karena selain sumber energi yang penting, dia juga ada fibernya. Karena kita tetap butuh yang namanya serat. Nah, ketiga mikronutrisi seperti vitamin, mineral. Nah, biasanya memang ini dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit, tapi tetap bisa dapat dalam makanan, seperti biasanya dapat dalam buah dan sayur, walaupun banyak juga nih dalam kacang-kacangan, dalam protein, itu semua juga bisa mengandung vitamin dan mineral. Nah, nextnya baru timing. Nah, disinilah kita bisa membatasi jam makannya atau frekuensi makannya ini dikurangin, dibatasin, cari balance-nya. Dan yang terakhir baru suplemen. Suplemen ini artinya yang tidak bisa didapatkan dari makanan, yang kita perlu tambahan. Misalnya kalau kamu butuh protein yang lebih banyak, kamu bisa menambahkan suplemen whey protein. Gitu. Kalau kamu lagi bangun otot, butuh kreatin lebih banyak, kamu bisa dapetin dari suplemen kreatin. Kalau misalnya kamu dalam lab darahnya kekurangan vitamin D, bisa tambahan suplemen vitamin D. Inilah pentingnya balance. Tidak ada satu macam diet pun yang bisa dibilang paling baik, tapi semuanya itu cocok-cocokan. Dan lebih baik lagi kalau kita tetap seimbang dan juga bisa fleksibel. Artinya ya begini, gak selalu kita harus ekstrim protein tinggi terus, karena mungkin ada saat-saatnya dimana kita susah mendapatkan protein. Misalnya lagi di luar kota yang susah banget nih dapat proteinnya ikan, kita harus coba ngambil protein-protein dari tumbuh-tumbuhan. Ya nggak masalah juga, gimana kita bisa fleksibel. Dan sebenarnya dalam sayur-sayuran sendiri juga ada kandungan proteinnya juga loh, walaupun tidak sebanyak dalam daging-dagingan. Kadang kita perlu lebih banyak karbonya, misalnya saat kita mau lari yang lebih panjang, kita butuh carbo loading untuk lari yang long run. Ya kita perlu konsumsi lebih banyak karbo dalam beberapa hari sebelum long run itu. Tapi setelah itu kita nggak long run lagi, kita mau lebih banyak main strength training, ya kita banyakin protein juga untuk membangun otot dan juga untuk
reparasi dari setelah kita olahraga yang berat itu. Kita jalankan secara balance sesuai keperluan kita dan juga sesuai yang cocok dengan tubuh kita, karena nggak semua orang itu sama.